nigi ataku malenga dena bilangan nga nalengae de to bilangan ngu parewakangi. Itu janji Allah. Nah, kalau kita kadang ditarik uang 100 didorong lagi masuk. Nah, salah jepu. Jadi masalah juga itu. Itu kuncinya. Kan sebenarnya ada ulama mengatakan yang banyak itu berapa? Kalau 10.000 itu tidak banyak karena ada 20.000. Kalau 50.000 itu tidak banyak karena ada 100.000. Tapi yang banyak itu ketika kau sudah tidak tahu. Sama dengan zikir, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Kalau kau baca 10.000 kan masih ada 20.000 di atasnya. Tapi ketika kau baca dan kau tidak tahu jumlahnya, maka itulah yang banyak. Nanti Allah yang menghitung. Itu kalau kita pakai pendekatan tasawufnya. Tapi kalau pendekatan fikihnya sesuai dengan ritmenya. Kalau wirid ya ada jumlahnya. Ini kalau saya buka aja tuh yang kita pakai yang mana saja. Kalau mau belajar tasawuf ya tasawufnya pasti agak berat karena dia berkaitan dengan tidak pakai logika. Nah itu kalau tasawuf. Tapi kalau fikih pasti ke logika. Pakai fikih akal. Makanya anak-anakku belajar di sini itu luar biasa. Anda pelajari ilmu fikih, ulamanya disebut fuqaha. Yang dibahas itu tentang halal haram. Rukun-rukunnya ibadah. Kalau naik satu tingkat, itu ada namanya kajian iman. Itu ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Itu ilmunya disebut teologi. Kalau tadi fikih, kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha. Itu mazhabnya, ada Syafi'i, ada Imam Malik, ada Abu Hanifah, ada Ahmad bin Hanbal. Kalau naik satu tingkat di atasnya, namanya kajian ihsan. Ihsan itu sebenarnya tasawuf. Ulamanya bukan fuqaha dan juga bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Karena dia berkaitan dengan kalbu. Makanya kalau sholatnya mau sah, belajar sama ahli fikih. Karena itu yang tahu halal, haram dan tata cara sholatnya. Tapi kalau sholatnya mau khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tanya ahli kalbu. Sama jadi dokter. Kalau jantungmu bermasalah, datang ke ahli jantung. Jangan ke ahli kulit. Tidak ketemu itu. Sholat ketika mau khusyuk, jangan tanya ulama fikih. Tanya ulama tasawuf. Bagaimana cara mengenal Allah. Masing-masing ada ranahnya, Pak. Cuma kadang orang sekarang selalu mencampur. Pokoknya agama ini cuma satu. Sempurna sudah. Baru dia belajar fikih, baru mau khusyuk. Makanya dia Allahu Akbar. Tidak bisa. Bagaimanapun caranya Allahu Akbar. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia pakai gerakan untuk mau khusyuk. Itu tidak bisa. Yang mengingat itu kan di sini. Bahkan saya pernah dikasih tahu. Nah, kalau kau cari Allah, itu pasti kau capek. Kan kuncinya ada di situ. Kalau kau sholat, kemudian kau cari Allah, pasti kau capek. Caranya tidak capek, gampang. Kau yakin dilihat oleh Allah. Selesai. Itu aja. Makanya katakan orang bertakwa itu bukan orang yang selalu mengingat Allah, karena pasti lalai. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah. Itu aja. Makanya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Itu kan yang pertama. Fa illam takun tarahu, jika tidak bisa, yakin saja fa innahu yaraka. Dia melihat aku. Selesai. Dia melihat aku takbir, dia melihat aku ruku, dia melihat aku sujud. Selesai. Itu yang paling gampang. Kita berjalan, Allah melihat aku berjalan. Selesai. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Bahkan wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Dari situlah ulama mengatakan, jangan kau cari, tapi yakini bahwa dia melihat engkau. Sudah selesai. Itu aja. Sama kalau ada CCTV, toh, dia melihat kita. Karena pandangan Allah tidak pernah luput. Itu aja. Kalau mau naik ke atas, itu yang capek. Allah. Lama jalan. Orang sudah baca Fatihah, dia masih sibuk. Allah. Itu susah. Inilah yang banyak. Anak-anak ribut di belakang, marah-marah. Katanya tidak khusyuk, padahal anak-anak tidak ribut, tidak khusyuk juga. Itu iya. Jadi masalah juga itu. Cuma dijadikan alasan, itu. Tapi tidak ada di sini. Ada. Kemudian saya kembali. Rasulullah
itu pemegang otoritas syafaat. Cuma kadang kita keliru, Pak, karena ada dua perintah. Yang pertama, kirimkan salam. Yang kedua, kirimkan sholawat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau mengirimkan salam supaya kita diperhatikan langsung oleh Rasulullah. Tapi kalau mengirimkan sholawat itu supaya terkoneksi untuk syafaatnya. Kan dua hal yang berbeda. Kalau sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat. Kalau salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Ababar Ruh. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang disebut salam. Kalau ingin diperhatikan langsung oleh Rasulullah, maka kirimkan salam. Tapi jika ingin mendapatkan syafaatnya, kirimkan sholawat. Itu dua hal yang berbeda. Makanya ulama mengatakan, koneksikan dirimu dulu sebelum kau bersalawat. Makanya selalu pencara mengatakan, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Tidak pernah terbalik ya. Mari kita mengirimkan sholawat dan salam. Jadi sebelum kita bersalawat, salami dulu Rasulullah. Kenapa? Supaya terkoneksi. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang mengirimkan salam kepadaku, maka pasti aku menjawabnya. Dari situlah ulama tasawuf mengatakan, ketika mengirimkan salam kepada Rasulullah, kasih jeda. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tunduk. Biarkan Rasulullah menjawab, baru kita melanjutkan kembali. Setelah itu baru kau kirimkan sholawat. Ini kuncinya, Pak. Salam itu koneksi langsung. Sholawat itu pakai perantara malaikat. Makanya kan ada malaikat yang diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah. Tapi ada satu malam, angka Cidiweni itu tidak pakai perantara. Malaikat tidak difungsikan ketika orang bersalawat kepada Rasulullah itu setiap malam Jumat. Jadi yang kau angkat tahu masalah waktu nabi takawani Jumai itu tidak pakai perantara malaikat. Karena Rasulullah mengatakan saya langsung mendengarnya. Itu hebatnya Pak Bu. Makanya Rasulullah menjanjikan siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali setiap malam Jumat, maka pasti dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu karena malam Jumat itu istimewa. Jadi kalau mau dapat syafaat, sebenarnya syafaat itu ada beberapa Pak. Yang pertama mimpi ketemu Rasulullah. Kalau mau dapat syafaat. Cuma ini orang mengatakan agak berat. Guru saya, mursyid saya mengatakan, nah mimpi ketemu Rasulullah. Kalau ada orang sudah 40 tahun umurnya, nah belum pernah sekali mimpi ketemu Rasulullah, itu rugi betul dia. Saya tanyakan, wah bukan persoalan ruginya Pak Kiai, tapi persoalan bisakah atau tidak. Dia mengatakan kesalahannya bukan pada bisa atau tidak, kesalahannya dia tidak pernah memintanya. Karena tidak mungkin Rasulullah tidak mendatangi kalau dia minta. Makanya sebelum tidur itu berwudu sempurna, baru baring sebagaimana caranya Rasulullah baring, baru kirimkan salam kepada Rasulullah dan salawat, kemudian minta dia datang. Ya Rasulullah, aku rindu kepadamu. Datanglah engkau dalam mimpiku, temui aku ya Rasulullah. Aku ingin melihat wajahmu secara langsung. Nabi kalau diminta Pak, 40 hari kata ulama, insya Allah itu bisa tembus. Tapi kalau kau tidak minta, 30 tahun tidak bisa. Sama aja Pak Bupati, kalau kau tidak undang, tidak datang. Perlu bilang, kenapa tidak datang? Kenapa tidak datang? Nah, kau tidak panggil. Kan begitu. Paling tidak kalau kau sudah panggil, dia panggil, tapi dia tidak datang. Ada asistennya dia bawa, ada pejabat yang dia bawa. Dari pejabatnya itu bisa terkoneksi. Dari situlah biasanya orang meminta mimpi ketemu Rasulullah. Cuma dia melihat wajah seorang ulama. Maka suruh datangi ulama itu, minta ijazah supaya bisa mimpi ketemu Rasulullah. Begitu caranya. Sama di Pak Bupati yang dia utus ke sini, maka kalau mau ketemu Pak Bupati, tanya yang disuruh datang ke sini. Kan begitu. Ini saya kasih tahu jalurnya Pak. Padahal ulama kita di sini banyak tahu. Iya. Jadi kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, kadang Nabi itu memperlihatkan hal yang lain.
Allah bilang, oh dari jalur sini nanti ketemunya baru bisa koneksi. Ada orang mimpi ketemu ulama ini, mimpi ketemu ulama ini. Kalau begitu, datangi orang itu, minta amalannya supaya dia bisa, kita bisa juga terkoneksi. Nah, itu kuncinya. Ini anak-anakku yang di sini, saya ini Pak, alhamdulillah umur sudah 40. Saya lahir Desember 83, 1983. Jadi pas umur saya tahun ini 40. Ini kan tahun 2023. Jadi kita sebenarnya di ulama-ulama kita dulu itu aja yang diajarkan. Jangan mengatakan tidak bisa, tidak. Kau minta memang. Kalau kau tidak minta, jangan menyesal kalau dia tidak datang. Nah, itu makanya kalau mau tidur berwudu, kemudian kita meminta salami Rasulullah, kirimkan salam kepada Rasulullah, kirimkan salawat, setelah itu minta dia datang. Insya Allah Rasulullah akan mendatangi kita karena dia mendengarkan langsung. Ketika kita salami, dia dengarkan langsung dan dia menjawabnya. Itu pasti dia akan datang ke kita. Ini yang untuk anak-anakku, kalau cepat bisa melakukan itu secepat mungkin itu bisa, Pak. Ulama kita mengatakan, tapi ada jalur yang kedua. Saya dikasih tahu cuma agak berat. Kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, biar tidak kirim salawat, ada. Jangan marah selama 40 hari. Iya. Aja tamacai, aja tamasusah, patapulo sona, patapulo wanina. Ini agak berat. Ia mega tahu Pak, patapulo, patapulo macai seso. Kenapa? Orang yang bisa menjaga emosinya itu akan berdering telinga kanannya, berdengung itu. Dan orang yang dengung telinga kanannya itu disebutkan di Malakul A'la itu namanya secara khusus. Sehingga para malaikat bertasbih dan tembus ke telinganya. Dari situlah kita dilarang menutup telinga ketika telinga kanan berdengung. Kadang kita kalau berdengung telinga kanan sudah ditiup, berkusi begini. Oh itu jadi masalah. Karena tidak paham itu. Itu orang berdengung itu sudah disebut dengan tasbihnya para malaikat. Nabi sebut nama kita langsung di hadapan para malaikat. Itu istimewa itu Bapak. Dan di situ kita bisa berdoa. Karena di situ doa bisa mustajabah betul. Nah, bersalawat kepada Nabi kemudian minta syafaat. Kemudian kalau tidak bisa berat Ustaz mimpi ketemu Rasulullah itu berat. Jalur yang kedua bisa kita tempuh. Baca sahadatnya ruh. Maka itu pandita atas sahadat pamulangnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ada yang menambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa ittiba' wa rasulah. Itu 3 kali atau 7 kali itu hadis sahih. Rasulullah mewasiatkan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir dan dia akan bergandengan tangan denganku masuk ke dalam surga. Surga itu. Makanya itu kuncinya. Baca aja itu kalau sudah sholat 3 kali atau 7 kali. Kalau masih tidak bisa, masih ada. Siapa yang cinta kepada surah Al-Kautsar? Hafal Al-Kautsar? Kalau tidak hafal, Inna Atayna. Kadang ada orang tidak tahu kalau bilang Al-Kautsar. Kalau bilang Inna Atayna, oh iya saya hafal itu Ustaz. Oh iya. Surah Al-Kautsar adalah surah yang diturunkan untuk menenangkan kalbunya Rasulullah ketika anak laki-lakinya bernama Ibrahim wafat, maka Allah turunkan surah ini untuk menenangkan hatinya Rasulullah. Termasuk ulama kita mengatakan apapun yang bergejolak ketika dibacakan ini pasti diam. Makanya ibu-ibu kalau mau goreng telur itu dari dulu sudah dipakai. Kalau mau goreng telur dan itu berletus minyaknya, cukup baca itu pasti tenang. Ombak yang besar itu ketika dibacakan itu pasti tenang Pak. Saya sering naik pesawat, itu kalau cuaca jelek, kita tempelkan tangan, itu dibaca kemudian ditempelkan tangan, minta berkahnya itu tenang itu. Anak-anak menangis tengah malam, cukup itu yang dibacakan, diletakkan di dadanya atau di ubung-ubungnya. Itu luar biasa Pak. Surah Al-Kautsar ini memang luar biasa. Sampai-sampai ibu-ibu sebenarnya itu paling hafal itu. Karena paling sering dipakai, cuci daging, cuci ikan, semua yang bisa mendatangkan bau amis, kalau dicuci dengan air terakhirnya membacakan surah Al-Kautsar, itu tidak bau amis. Yana tu nasa ngogi, maka dia bisa isyarat. Dari situ, itu membaca surah Al-Kautsar itu, hilang baunya itu. Makanan yang tidak masak, menasuki nadena manasu, mamatanan reta. Selama periuknya masih panas, tidak usah nyalakan kompor. Ambil saja garam, bacakan surah Al-Kautsar,
letakkan di atas penutupnya. Kalau periuk itu sudah dingin, maka makanan yang ada di dalamnya itu masak. Itu berkahnya itu. Makanya orang dulu itu banyak dia pakai. Cuma saya tidak bongkar. Bahaya Pak kalau dibongkar itu. Nanti Al-Kausar saja yang dipakai. Waduh, jadi masalah itu. Iya. Itu surah yang sangat pendek. Rasul mengatakan siapa yang menghafalnya dan mencintainya, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Tapi untung surah Al-Kausar Pak. Seandainya Al-Baqarah setengah mati. Menghafal. Itu saking mudahnya itu yang saya bilang. Tadi saya mengatakan otoritasnya Rasulullah ini sangat mudah itu. Kemudian, apalagi permintaannya Rasulullah. Ini yang dia mengatakan semua amalan nabi-nabi terdahulu kumpulkan dan berikan untuk umatku karena umurnya pendek. Maka dikasihlah. Ada puasa putih kan? Ayyamul Bid namanya. Itu puasa putih. Itu bukan puasanya Rasulullah sebenarnya. Itu puasanya Nabi Adam. Ketika dilemparkan ke bumi, dia puasa 3 hari. Hari pertama dia puasa sepertiga badannya putih. Hari kedua 2/3 badannya putih. Hari ketiga seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa putih. Itu 13, 14, 15 ompono ulangi. Pakai hitungan kalender Hijriah. Itu Rasulullah mengatakan siapa yang puasa pada 3 hari setiap bulannya. Sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Itu berkahnya. Nah, makanya ini kan puasanya Nabi Adam. Kemudian ada satu Nabi Pak. Namanya Syam'un. Nabi Syam'un itu. 1000 tahun dia berjihad. 1000 tahun dia berjihad. Kalau siang dia puasa sunnah. Kalau malam sholat tahajud. Tapi berperang sendiri menggunakan rahang unta. Dia mengatakan rahang keledai. Jutaan orang kafir dia bunuh. Sendiriannya berperang tidak ada pengikutnya. Tapi dia 1000 tahun berjihad. Siangnya dia puasa sunnah. Malamnya dia tahajud sampai pagi. Itu yang dilakukan terus. Namanya Nabi Syam'un. Orang barat menyebutnya Samson. Kan ada film itu. Samson. Itu sebenarnya Syam'un. Nabi itu. Nabi takjub dengan itu. Apa yang dia minta? Ya Allah, bisakah umatku mendapatkan hadiah yang melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi Syam'un? Dan Allah kabulkan. Dari situlah ada namanya malam Lailatul Qadar. Itu kuncinya Pak. Jadi Nabi itu sudah dikasih kumpulan ibadah. Makanya ada beberapa sholat sunat, ada beberapa. Itu kalau diamalkan, itu luar biasa. Karena umur kita kan pendek. Nah, amalkan itu. Perbanyak ibadah. Bahkan Nabi kan minta. Haji diperintahkan kepada Nabi-Nabi sebelum. Nabi Ibrahim diperintahkan. Nabi minta. Kalau haji, 1 kali di 1 tahun. Nah, sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu jauh daripada di masjid kita di sini. Tidak bisa sama. Nabi minta, kalau haji ya Allah, berarti 1 kali saja dia berangkat 1 tahun. Kasih kesempatan umatku bisa berangkat kapanpun tanpa melalui haji itu. Maka diberikanlah dia pahala ibadah umrah. Makanya umrah disebut sunnah, hajinya itu wajib. Itu karena hadiah pahalanya yang ditunggu Rasulullah. Ini makanya saya bilang kalau kita tidak ambil itu kelewatan betul. Yang punya uang Pak, silahkan berangkat umrah kalau tidak bisa berangkat haji. Kalau Sidrap itu mendaftar haji umum, sekarang dia daftar itu 38 tahun baru bisa berangkat. Jadi kalau anak TK didaftar, nanti S2 baru bisa berangkat. Iya. Itu kalau mengikuti jadwal itu. Iya. Jadi makanya umrah saja, tapi yang sering berangkat umrah kurang-kurangi. Biar 1 kali saja 1 tahun, tidak usah bolak-balik setiap bulan berangkat. Jangan. Yang banyak uangnya, jangan selalu pakai naik umrah kalau sudah berangkat. Umrahkan orang. Kalau tidak mengumrahkan orang, ada kuncinya. Bangun pondok-pondok khusus yang bisa untuk tahfizul Quran dan baca kitab. Itu pahalanya tidak terputus sampai yaumil kiamah. Tapi kalau naik umrah, kalau umrahnya diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, angkat tangan. Apalagi umrah sekarang banyak yang selfie-selfie. Tawaf baru selfie. Kita tawaf dulu deh. Tolong di like dan share. Itu jadi masalah. Tawaf itu kan sholat sunatul masjid. Kalau di Makkah, di Masjidil Haram tidak ada sholat sunatul masjid, yang ada tawaf. Kenapa 7 putaran? Karena 7 anggota sujud, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Sa'i juga 7. Kenapa 7 itu koneksi semua? Langit 7 lapis, tanah 7 susun. Tawaf itu 7 putaran, sa'i 7 putaran, 7 hari kelahiran suruh akikah, 7 tahun itu suruh sholat. Itu koneksi semua.
14 tahun kemudian, tambah 7 lagi, 21, suruh menikah. Kalau dia tidak menikah sampai 28, nanti 29 itu sampai 38 baru bisa menikah. Hanya kalau ada orang tidak menikah sampai umur 28, nanti 30 lebih baru mau menikah. Nanti mendekati 40 baru mau menikah. Makanya yang sudah menikah itu di umur 40 mau menikah lagi tuh. Jadi jangan heran Bu kalau suaminya 40 mau menikah lagi, itu memang muncul lagi tuh. Nah, itu. Ini saya kasih tahu ibu-ibu ya, jaga suami tak baik-baik. Dulu itu orang cuma curi sandal, curi emas. Sekarang ada pencuri suami. Iya. Iya, Megan itu pengalakai makokoy. Utamanya rojanda TikTok enggak ada. Iya, yang selalu goyang-goyang begini. Aku pengen dimanja. Itu yang bahaya itu. Masuk ke dalam kamar, pakai celana pendek, pakai baju pendek, baru mutar-mutar, goyang-goyang kayak ular. Itu yang bahaya. Itu yang bikin error otaknya laki-laki. Hanya jaga baik-baik suami kita. Ada doanya itu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Insya Allah Rasulullah mengajarkan. Baca 7 kali supaya keluargamu aman. Itu aja. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Hafal ya? Alhamdulillah kalau sudah hafal. Itu pendek sekali. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, saya yang kasih tahu begini. Jalur masuk surga itu kan ada syafaat. Syafaat itu terbagi. Ada syafaat karena Al-Quran. Ada syafaat karena Rasulullah. Rasulullah pun terbagi. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Ada syafaat dari anak perempuan. Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Oh, itu syafaat. Nah, makanya saya itu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Karena mursyid saya kasih tahu, nak nanti kalau sudah menikah bikin anak perempuan dulu 2 atau 3, baru bikin anak laki-laki. Nah, anak perempuan pertama, anak kedua perempuan, alhamdulillah. Saya bilang, oh ini benar juga kata ulama. Cuma dulu saya tanyakan, bagaimana caranya? Dia bilang, kunci anak itu cuma di napas. Itu ilmu hikmah, Pak. Kalau napas kanan yang kuat berhubungan dan itu tinggal, insya Allah itu akan menjadi laki-laki. Kalau kiri itu perempuan. Itu ilmunya. Ada juga bilang naik kiri ke kanan, naik kanan ke kiri. Bukan, napas. Itu saya sudah kasih tahu. Ya, ya, saya dapat ilmu itu dulu di Aceh Pak, di Biren. Pegurut tak, saya dikasih langsung. Sampai-sampai ada beberapa ilmu itu saya tidak terapkan karena agak susah. Mereji Pak. Sama di kitab Imamul Ghazali itu kan, kalau mau melahirkan anak alim atau ulama, bahkan bisa sekelas wali, itu ada waktunya. Di bulan Ramadan, pas selesai buka puasa, sebelum makan apa-apa, setelah minum, berhubungan. Ketika istrimu hamil, anakmu bisa menjadi seorang ulama. Itu pesannya Imamul Ghazali. Dalam kitab Hiya. Bukan pesan saya, itu hanya saya teruskan. Kemarin ada yang komen di Facebook itu saya lihat, Pak Ustaz, bagaimana caranya ini? Kenapa bisa Ustaz bilang begitu? Bagaimana caranya kita mau sholat maghrib? Ya terserah kamu. Saya cuma sampaikan pendapat ulama. Makanya saya itu ceramah Pak tidak pernah sampaikan pendapat pribadi. Kenapa? Kalau orang protes saya bilang protes ulamanya. Jangan protes saya karena saya itu hanya menyampaikan yang disampaikan ulama. Kalau mau sepakat atau tidak sepakat bukan urusan saya. Makanya saya ini hutaba bukan ulama. Ulama itu Imamul Ghazali. Kalau saya hutaba itu penyampai. Saya ini cuma televisi Pak. Ya, kalau ngomong Syafi'i begini, saya sampaikan ini pendapat Syafi'i. Ngomong Imam Malik begini, saya sampaikan ini pendapat Imam Malik. Nanti kalau diprotes dari kemudian sama malaikat, kenapa bilang begitu? Saya bilang, itu Imam Syafi'i bilang, pergi tanya Imam Syafi'i sana, jangan tanya saya. Itu aman saya itu Pak. Iya. Kalau saya keluarkan pendapat, menurut saya, oh pasti disuruh tuh duduk di sini dulu, kemudian diadili dulu. Jangan dulu langsung masuk, kau harus diadili. Makanya masuk surga itu bisa melalui syafaat para ulama. Makanya saya itu bertengger di mana? Bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena dia adalah wali Allah. Kalau nanti kelompoknya Hadratus Syekh dipanggil, bisa ikut situ nebeng. Ada yang dari Sulawesi Barat sini, yang di Campalajiang ini, kita bertengger ke ulama kita. Ada Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapiau, itu wali Allah yang sangat masyhur. Dan itu diakui hampir seluruh dunia. Kenapa? Karena dia punya makam yang sangat tinggi. Guru Tai itu bertengger ke situ. Bertawassul ke situ. Karena ada jalurnya ke situ.
Karena kalau kita mau masuk surga pakai amal kita, oh tidak bisa Pak. Sholatnya cuma 5 menit, itu pun kejeli-jeli kepalanya bagi Allah. Bagaimana? Sholat 5 menit, gosipnya setengah jam, bangkru itu 25 menit Pak. Tidak bisa. Ya, makanya ulama dari dulu selalu bertawassul. Menyambung ke sini jambung. Kenapa? Sama di listrik. Karena kita tidak punya listrik sendiri, gandengkan sama listrik yang ada. Tempel ke situ. Cantol di situ supaya kita bisa terkoneksi. Karena ada orang masuk surga itu karena syafaat para ulama. Maka ziarahilah dan datangilah semua ulama yang kita kenal. Karena boleh jadi di antara mereka ada salah satu yang menggandeng tanganmu masuk ke dalam surga. Itu wasiat Suryat Datuk Kalampayang ketika saya berziarah dengan beliau. Dia wasiatkan, anakku, dimanapun kau berada, kalau ada makam para ulama atau ulama itu masih hidup, datangi dia, minta dia mendoakan kamu. Karena tidak tahu, boleh jadi salah satu di antara mereka ada yang menggandeng tanganmu kala untuk masuk ke dalam surga. Oh itu luar biasa Pak. Saya itu enggak kalau masuk ke ini, oh ini ada ulama, sini ada makam, saya singgah. Cuma kadang kita keliru kalau ke makam, kita bertawassut, minta langsung, jangan. Doakan ulama itu, setelah itu berdoa, ya Allah berikan aku keberkahan, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Jangan bilang, oh penganu, ang kakak menyeng japo mu puri Pak Boti he, aja mo kina, aja mula say japo na monri he, anu na yo, oh, naperkenalkan semua. Bukan begitu Pak, bukan. Datangi, doakan, baru minta kepada Allah keberkahan. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ bukan siratal Nabi, bukan siratal Rasul, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Urut tak di Muhammad Tahir Iman Lafiq diberikan nikmat karamah. Itu yang kita minta. Berikan aku, anak-anakku dan keturunanku. Jangan bilang anakku, anak terlalu pendek, nanti cucunya nakal. Makanya kalau berdoa pakai doanya para nabi, anak-anak dan keturunanku. Nah, itu dapat semua ke bawah. Nah, ini anak-anakku saya ajarkan ini karena banyak orang tua kita dulu salah. Sudah kasih menikah anaknya, datang ke kuburan, langsung teriak, ini, menantu barumu, lihat ibu mukanya, jangan bikin sakit ya, jangan kasih jati kalau naik motor, waduh, tuh nenek-nenek jangan bisa begitu. Padahal kita disuruh siara untuk mengambil berkah, supaya anak kita nanti lahir itu bisa mengikuti jejaknya ulama. Nah, itu kuncinya. Makanya kalau nanti ada sudah menikah di sini, langsung datang ke kuburannya Guru Malam. Di sini ada makam ulama kita. Ini tidak jauh, cukup kirimkan doa, bertawassul, kemudian minta kepada Allah, berikan aku keberkahan, anak-anakku kelak. Makanya pengantin baru disuruh ziarah kubur sebelum berhubungan. Nah, itu tadi kalau mau jadi ulama anaknya, caranya berhubungan di bulan Ramadan, pas selesai buka puasa, sebelum makan apa-apa, baru sudah minum air putih, berhubungan. Tapi susah Pak, karena menjelang maghrib. Itu tidak boleh lama. Kalau bisa, itu bisa melahirkan ulama di situ. Itu kata Imamul Ghazali. Saya hanya sampaikan. Kalau tidak bisa pakai yang kedua, sesudah sholat duhur, itu bagus sekali. Itu pesannya guru Profesor Dr. Quraisy Shihab kepada Profesor Dr. Arifuddin ketika pengantin baru. Berhubungan sesudah sholat duhur, itu anakmu akan cinta agama. Itu ada hadisnya Rasulullah, tapi isyarat. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Itu ada isyarat untuk orang tua. Kenapa bukan malam? Itu syaratnya. Yang kedua, kalau tidak bisa ketiga, sebelum dan sesudah sholat subuh, itu juga bagus. Supaya anak itu cerdas. Tapi ada pesan, jangan berhubungan ketika ngantuk sekali. Anaknya pasti lambat bicara. Betul Pak? Kalau ada orang ngantuk kemudian berhubungan, itu sudah 7 tahun anaknya masih bilang, atta. Oh itu, tidak bisa ngomong itu. Ya nang kau kutul makanan ni amma. Tan rocak karudu ya tuh. Iya. Jangan berhubungan ketika kenyang sekali, karena itu membuat anakmu akan malas. Makuttu matu anak ekongka. Ia kembali wasalladaki palasang. Kalau sudah bermimpi berhubungan kemudian berhubungan secara nyata menyebabkan istri hamil,
maka anaknya akan kena epilepsi atau penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawaris. Itu penting saya sampaikan. Makanya hati-hati, jangan sembarangan, Pak. Maka berwudu sebelumnya, minta doa. Ketika diberikan kenikmatan, letakkan tangan di atas dada. Laki-laki meletakkan di lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Itulah pesan ulama. Angin laukona, riwatku menyembunyi. Itu kuncinya. Ketika engkau menunjuk ke atas, baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Singgah. Jangan kasih lewat. Nasabah itu nasab Pak dongangnya dia pegagai sana. Kau yang mengisi, makanya disebut sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengagan nalino macinai liserini. Makanya disebut sapu jagat. Ada kan orang baca itu kasih terus saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka di gurute itu cek kosong, tidak ada visinya. Di Rabbana atina fid dunya hasanah singgah. Ilawi agamilau. Ya kau anak madece ngilau yokutu. Ya kau bupati minta di situ. Perampok aku mati itu ilau. Saya kasih tahu memang. Ya natulang ka maka daw kita nga na di ewakibwa, o pipa di sangang ewakibwa, o komiti jabatan ewakibwa, itu semua istilah orang ulama kita. Napa ini tanana maka daman cito panrita matu. Mabicu kopi. Kenapa? Karena di situ dia bisa kenal. Ini yang saya kasih tahu. Ini rahasia Pak. Ngaji tasawuf lama itu tidak dikasih. Ya, alhamdulillah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Pak. Ini sudah 1 jam lebih, hampir 1 jam setengah saya ceramah. Iya. Saya masih punya acara di Pinrang, jadi saya mohon maaf. Terakhir penutup, kode gaga tu lemala cara maku pamula na latu capana, yaitu naci dital. Sebenarnya Rasulullah itu yang paling pertama adalah nur. Itu makanya kita kenal istilah Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad itu Pak bukan nama, itu hanya adalah simbol. Karena Nur Muhammad itu namanya adalah Ahmad. Ahmad itu yang memancarkan cahaya, disebutlah Nur Muhammad. Kenapa dia Ahmad? Karena dia melekat semua. Ahmad itu kan sholat juga. Berdiri huruf alif, ruku huruf ha, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya tulisannya Ahmad. Jasad kita kan juga dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api simbolnya berdiri, angin simbolnya ruku, air simbolnya sujud, tanah simbolnya duduk. Makanya tulisannya juga adalah Ahmad. Dari situlah sehingga mengatakan likulli syai'in min nurim Muhammad. Segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Karena Nur Muhammad itu nama aslinya adalah Ahmad. Cuma dia punya pancaran, disebutlah dia Nurun Muhammad. Setiap pancarannya itu masuk ke semua benda. Jadi ada masuk ke telur, masuk ke ini, masuk semua. Termasuk ke diri kita, masuk disebutlah rahasia. Sikirnya adalah Allah. Di tubuh kita kan ada jasad, ada ruh, ada rahasia, ada nafas. Ada 4 yang kita zikir itu. Aja nasikiri na cidimi. Apa nalengi kong Allah Ta'ala panremanang ya rapai. Itulah sehingga ada mengatakan sikir watah kale, sikiri na napasae, sikiri na rahasia, kemudian sikirnya ruh. Makanya ada 4 karena memang kita dikasih 4. Saya tidak terlalu membahas jauh itu. Tapi intinya Nur Muhammad salawatnya disebut salawat